Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Dekando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, Rumah Sakit Pilihan Masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, Rumah Sakit Pilihan Masyarakat. Halo sahabat Promkes, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita, yang merupakan satu diskusi santai mengenai isu-isu kesehatan, terutama di lingkungan RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Topik kita kali ini adalah mengenai penyakit epilepsi, yang sudah kita ketahui bersama banyak memiliki isu-isu sosial terkait penyakit epilepsi ini. Dan kita sungguh beruntung karena pada saat ini kedatangan seorang narasumber yang sangat berpengalaman, sangat berkompetensi dalam menangani pasien-pasien dengan penyakit epilepsi ini. Untuk itu, izinkan kami menyapa Dr. Herliani Kosama, spesialis saraf konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Seklin. Selamat siang, pemirsa. Ya, sehat-sehat selalu, Dok ya. Dr. Herliani Kosama, spesialis saraf konsultan, merupakan dokter spesialis di bagian neurologi atau ilmu penyakit saraf RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado, sekaligus sebagai staf pengajar di bagian neurologi atau ilmu penyakit saraf Fakultas Kedokteran Unsrat. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, maka kita akan mulai diskusi ini dengan satu pertanyaan utama, Dok, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat awam. Apa sih sebenarnya penyakit epilepsi ini, Dok? Ya, penyakit epilepsi ini atau di kalangan orang Manado sering kita dengar dengan istilah mati-mati ayang, atau ada juga yang menyebut dengan sawan. Itu adalah penyakit yang disebabkan karena lepasnya muatan listrik yang berlebihan di otak. Nah, kita akan menyebutkan ini sebagai epilepsi apabila secara klinis, artinya yang kita lihat sehari-hari, pasien sudah mengalami beberapa kali kejang. Ini yang baru kita sebut epilepsi. Kalau seandainya baru satu kali, biasanya belum kita sebut sebagai epilepsi. Dan manifestasinya bisa macam-macam, Dr. Seklin. Bisa yang bisa kita lihat itu ya, misalnya ada kelojotan atau kaku, ada yang hanya bengong, tetapi ada yang hanya dirasakan pasien. Jadi misalnya ada rasa yang tidak enak pada daerah tubuh tertentu, atau pasien kelihatan merasa takut dan sebagainya. Jadi manifestasinya memang macam-macam. Macam-macam, Dok ya. Dok, kira-kira Dok, seberapa banyak sih angka statistik mengenai penderita penyakit epilepsi ini, Dok? Kira-kira secara global bagaimana, atau khususnya di Indonesia, Dok, seberapa banyak kira-kira, Dok? Jadi memang diperkirakan dalam 100.000 penduduk itu ada sekitar 0,4 orang yang mengalami epilepsi. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak penduduk di Indonesia ya. Jadi kalau dari populasi Indonesia kita bisa mendapatkan info sekitar 1,5 juta penduduk Indonesia yang mengalami epilepsi. Iya. Cukup banyak juga, Dok ya. Iya. Dok, yang menjadi juga salah satu pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan mengenai penyakit epilepsi ini adalah penyebabnya, Dok. Ini kira-kira, Dok, apa sih penyebab utama dari penyakit epilepsi ini, Dok? Ya, jadi penyebab utama dari penyakit epilepsi itu bisa kita kategorikan macam-macam ya. Ada yang penyebabnya karena gangguan genetik. Jadi memang sudah dari sononya mengalami gangguan. Ada juga karena gangguan pada struktur otak. Jadi misalnya pada pasien stroke atau pada pasien dengan tumor otak, pasien dengan infeksi, itu juga bisa memberikan manifestasi kejang. Iya. Ya.
Dan sebagian juga ada yang kita tidak tahu penyebabnya apa. Iya dok. Kadang-kadang juga dok di lapangan kami sering menjumpai ada yang masih bingung antara penyebab epilepsi dan pencetus epilepsi. Dok, itu kira-kira bedanya gimana dok ya? Jadi biasanya kalau penyebab epilepsi itu berhubungan dengan sesuatu di otak. Sementara pencetus itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang bisa mencetus terjadinya serangan. Jadi misalnya ya, kalau pasien epilepsi itu walaupun dia teratur minum obat, tetapi dia tidak tidur yang cukup, itu bisa mencetus. Ya, kurang tidur dok. Kurang tidur, ya, atau dia terlambat minum obat, itu juga bisa mencetus terjadi serangan. Ya, bisa juga stres, baik stres fisik maupun stres psikis. Iya. Nah, itu yang mencetus, tetapi dia bukan sebagai penyebab. Hanya pencetus saja. Iya dok. Kemudian dok, kalau bisa kita lanjutkan lagi mengenai kurang pahamnya orang tentang gejala-gejala dari penyakit epilepsi ini. Banyak yang beranggapan bahwa kalau epilepsi itu ya harus kelonjotan, harus seperti terguncang-guncang begitu dok. Apa memang seperti itu atau ada gejala-gejala lain dok dalam hal penyakit epilepsi ini dok? Ada gejala yang lain dokter Seklin. Jadi kalau yang kita lihat terguncang-guncang itu kita kategorikan dalam motorik. Tetapi ada juga yang non motorik. Misalnya pasien ada merasa tidak enak pada ulu hati, kemudian dia naik ke atas. Setelah itu dia bingung-bingung, itu juga sudah termasuk pada serangan epilepsi. Pada anak-anak sering hanya bengong saja. Iya dok. Atau kadang-kadang hanya seperti terkejut. Jadi seperti tersentak satu kali saja. Pada bayi juga kita bisa melihat ada gerakan-gerakan kayak dia mengedan begitu. Hanya beberapa detik. Kemudian bisa juga kita melihat ada orang yang tiba-tiba dia berjalan bolak-balik di dalam ruangan, bingung, tidak tahu dia mau ngapain dan tidak sadar. Itu juga harus kita curigai suatu serangan epilepsi. Berarti dok, dengan kata lain bisa saja gejalanya sangat tidak kentara dok ya? Ya. Tampak seperti mungkin aktivitas yang normal saja dok ya? Ya, karena itu sering terlambat berobat. Iya. Karena keluarga atau pasien sendiri tidak menyadari ini sebagai suatu epilepsi. Tepat sekali dok. Dok, kemudian dok, pertanyaan lagi juga yang dititipkan ke kami adalah mengenai apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi serangan kejang dok. Ya, ini yang banyak kesalahpahaman di lapangan ya. Betul. Jadi dokter Seklin biasanya kalau terjadi seperti ini orang-orang akan panik. Jadi yang nomor satu pertama jangan panik. Jangan panik ya. Kemudian kita tempatkan pasien pada posisi yang aman. Ya. Jadi kalau seandainya pasien ada di tempat yang berbahaya, kita tempatkan di tempat yang aman, kita baringkan di lantai. Ya. Kemudian kita longgarkan ikatan-ikatan yang misalnya pakaian yang ketat. Jadi kalau pasien pakai dasi kita longgarkan, ikat pinggang kita longgarkan. Dan sebaiknya jangan berkerumun karena pasokan oksigen pasti akan berkurang. Kalau banyak orang kan biasanya menggunakan oksigen yang lebih banyak. Dan jangan sekali-kali memasukkan benda apapun di dalam mulut. Nah itu dia dok, benar. Karena dokter Seklin saya melihat banyak kebiasaan dari masyarakat yang takut lidah putus atau tergigit sehingga memasukkan misalnya sendok dan lain-lain. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena kalau kita paksa masuk, bisa kan giginya misalnya patah dan dia juga pasien bisa tertelan gigi sehingga dia menyumbat jalan napas dan ini sangat berbahaya. Atau bisa juga ada yang memasukkan khas atau kain. Semua itu dilakukan karena takut lidah putus, tapi selama ini tidak pernah ada pun pasien yang putus lidah gara-gara kejang. Ya. Jadi itu hanya anggapan yang salah. Jadi jangan memasukkan benda apapun di dalam mulut. Kemudian kalau seandainya pasien kaku keras, jangan kita lawan karena itu bisa menyebabkan patah. Dan kita lihat kalau seandainya pasien kejangnya tidak berhenti-berhenti, harus segera kita bawa ke rumah sakit. Tetapi kalau misalnya kejangnya hanya sebentar saja, tidak perlu kita bawa ke
Jadi terutama anggapan yang salah. Biasanya kita kalau pasien kejang kita memasukkan sendok, itu yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika terjadi serangan. Rupanya itu salah dan berbahaya, Dok ya. Ya. Kemudian Dok, ini ada juga boleh dikatakan misinformasi atau kepercayaan yang salah terhadap penyakit ini. Ada yang beranggapan ini satu penyakit menular, penyakit kutukan. Itu bagaimana Dok sebetulnya, Dok? Ya, jadi epilepsi ini sama sekali bukan penyakit menular, ya. Jadi ini bukan penyakit infeksi, makanya bukan penyakit menular. Kemudian ada juga yang bilang epilepsi itu penyakit turunan, ya. Apakah dia memang penyakit turunan? Hanya sebagian kecil saja, tidak semua. Jadi orang yang sakit epilepsi ini sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan orang yang tidak epilepsi dalam hal untuk mempunyai keturunan. Kemungkinan dari keturunan orang yang memang genetiknya ada gangguan dan keturunannya kita perkirakan tidak 100% juga akan mengalami gangguan, ya, hanya beberapa puluh persen saja. Jadi sebenarnya tidak usah takut untuk menikah dan mempunyai keturunan. Dan tidak semua orang dengan epilepsi itu mempunyai IQ yang rendah, ya. Banyak ahli-ahli di dunia, mulai dari di bidang akademik, politik, seniman, banyak juga yang mengalami epilepsi dan mereka baik-baik saja sampai sekarang, bahkan bisa menjadi orang yang terkenal dan sukses. Dok. Ya, jadi anggapan bahwa orang dengan epilepsi tidak perlu berpendidikan yang tinggi itu salah. Kita di Sulawesi Utara ada satu penderita yang bahkan sampai S2. Ya, jadi dia guru dan dia pendidikannya S2, dia masih mengajar aktif sampai saat ini. Itu membuktikan tidak semua pasien dengan epilepsi itu mempunyai IQ yang rendah. Iya Dok, berarti dengan kata lain juga Dok bahwa penderita epilepsi ini sebetulnya juga bisa berprestasi Dok ya? Iya, betul. Iya, dan bisa mengenyam pendidikan yang tinggi juga sebagaimana manusia normal lainnya. Nah, kemudian Dok, juga pertanyaan yang sering diungkapkan dan sering kita dengar Dok, apakah epilepsi ini bisa disembuhkan Dok? Jadi kembali lagi kepada faktor penyebabnya, Dokter. Kalau seandainya penyebabnya genetik itu ada beberapa macam. Ada yang memang seumur hidup dia akan mengalami kejang sehingga membutuhkan pengobatan seumur hidup. Ada genetik yang dia hanya pada usia tertentu saja dia mengalami kejang. Setelah memasuki usia tertentu dia akan hilang sendiri. Jadi mau kita terapi atau kita tidak terapi, pada usia tertentu dia akan hilang. Ada juga yang jadi seperti itu. Kemudian kalau yang penyebabnya ada sesuatu gangguan pada otak, dalam hal ini lesi struktural ya. Jadi misalnya ada tumor, ada stroke. Selama tumornya atau stroke-nya masih ada di situ, pasien akan mengalami kemungkinan untuk kejang. Ya. Jadi makanya sekarang ini pengobatan epilepsi ada pengobatan operatif. Jadi kalau memang ada gangguan struktur otak yang bisa dioperasi, dengan melakukan operasi kita bisa menyembuhkan. Pasien bisa bebas serangan tanpa obat kejang. Jadi tergantung dari jenis epilepsinya dan penyebabnya. Kita tidak bisa memukul rata sama semua. Tergantung jenis dan penyebab epilepsi itu ya. Kemudian Dok, untuk frekuensi atau durasi minum obat ini juga banyak yang bertanya berapa lama harus minum obat Dok? Oke, jadi kalau berapa lama harus minum obat kembali lagi kepada jenis dan penyebabnya, Dokter Septin. Seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau misalnya penyebabnya adalah lesi struktural di otak, itu biasanya memakan waktu yang lama kalau seandainya pasien tidak bisa kita operasi. Tetapi kalau pada kasus-kasus tertentu, kita hanya observasi pasien, jadi pasien kita berikan obat, kemudian kita lihat kalau dengan obat dia terkontrol bagus, dalam waktu 2-3 tahun kita sudah misalnya MRI dan segala macam tidak ada lesi struktural, kita bisa mencoba menurunkan obat anti epilepsi secara perlahan-lahan. Tetapi semuanya kita tidak bisa pukul rata sama, Dokter. Ada memang yang harus minum obat seumur hidup. Iya Dok. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir Dok. Apabila mengalami serangan, fasilitas kesehatan mana yang harus kita
cari untuk mencari pengobatan dok untuk epilepsi ini? Atau apakah ada fasilitas-fasilitas khusus yang menyediakan layanan khusus untuk penyakit epilepsi ini dok, terutama di Rumah Sakit Profesor Dr. R.D. Kando Manado dok? Ya, silakan dok. Ya, jadi kalau untuk pelayanan kesehatannya Dr. Seklin memang dari fase 1 harusnya kita bisa kunjungi. Iya. Ya, nanti kalau seandainya dari fase 1 tidak bisa menangani secara langsung, Ya. bisa dirujuk ke fase yang lebih tinggi lagi. Dan kalau dalam keadaan gawat darurat kita bisa bawa ke unit gawat darurat di rumah sakit manapun di Sulawesi Utara, termasuk di RSUP Profesor R.D. Kando. Ya, Bapak Ibu sahabat Promkes, sangat menarik apa yang kita perbincangkan ya pada saat ini. Dan untuk menutup bincang santai ini, maka kami berikan kesempatan kepada Dr. Heliani Kosama, spesialis saraf konsultan. Mungkin ada closing statement dok, atau pesan-pesan untuk masyarakat umum terkait dengan penyakit epilepsi ini dok. Silakan dok. Terima kasih Dr. Seklin. Jadi pesan saya kepada masyarakat supaya kalau ada yang kita kenal, apa itu kenalan kita, saudara kita atau keluarga kita yang menderita epilepsi, mohon untuk tidak dikucilkan. Karena penderita epilepsi ini juga sama dengan bukan penderita epilepsi, dia mempunyai hak dan hak yang sama dengan orang yang bukan epilepsi. Baik dalam hal mencari pekerjaan, sekolah, menikah, sosialisasinya, ya, berteman dengan siapa saja pun bisa. Jadi jangan kita kucilkan. Dan apabila mengenal atau tahu orang yang dengan penderita epilepsi yang tidak berobat, bisa disarankan untuk berobat karena kejangnya bisa dikontrol, ya. Dan kalau memang jenis-jenis tertentu bahkan bisa disembuhkan. Jadi harus kita sarankan untuk berobat, jangan hanya mencoba pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak membawa hasil. Ya, benar sekali. Dok, demikian akhir dari bincang-bincang santai kita, dan atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Profesor Dr. R.D. Kando Manado, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Heliani Kosama, spesialis saraf konsultan yang sudah berkenan memberikan waktu dan membagi ilmu serta informasi terkait penyakit epilepsi. Sangat menarik dan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di edisi Promkes Bacerita selanjutnya. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando